Halo semuanya, selamat datang di Unika Atmajaya, Kampus 3, BSD. Di sini kita akan menunjukkan fasilitas penunjang belajar di Fakultas Teknik. Yuk, langsung ikuti saya. Ini adalah lab komputer ajaib, Atmajaya Artificial Intelligence Base. Di sini ada banyak sekali komputer dengan spek tinggi yang dapat membantu pembelajaran kita, seperti pemrograman, database, dan bahkan web design. Dalam lab ini juga terdapat berbagai fasilitas seperti Arduino, Raspberry, HP, Galaxy Tab, dan Intel Neural Compute Stick yang dapat digunakan untuk penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun tugas akhir. Nah, di lab ini juga ada asisten labnya. Yuk kita tanya mereka tentang apa aja sih yang bisa dilakukan di lab ini. Pak, di sini ada kegiatan apa aja sih? Jadi ini merupakan salah satu program yang kami buat menggunakan Golang dengan bahasa C++. C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling sederhana, namun penggunaannya cukup luas, hingga dapat digunakan untuk program literasi, penjumlahan, matriks, prototype, dan bahkan game. Lanjutan dari C++, kami juga belajar bahasa pemrograman C#. C# ini tidak berbeda jauh dengan C++. Karena kebanyakan library codingnya sama, namun karena kita menggunakan Visual Studio, kami tidak hanya belajar back-end-nya saja, tetapi juga front-end-nya. Nah, di sini kita juga mempelajari sistem basis data, yaitu pengaturan dan pengelolaan database pada server. Nah, software yang digunakan adalah Microsoft Server SQL Management dengan bahasa SQL. Nah, kenapa sih kita mempelajari database? Nah, database itu banyak digunakan pada industri-industri seperti pabrik dan perkantoran. Nah, bahkan pada aplikasi-aplikasi sederhana seperti kasir pada minimarket dan juga restoran. Di sini kita juga belajar untuk melakukan pemrograman web. Pemrograman web ini kita lakukan dengan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP, serta juga SQL. Di dalam pemrograman web, kita tidak hanya belajar untuk membuat web yang front-end, tapi juga kita belajar untuk membuat web secara back-end. Jadi, dengan mengikuti mata kuliah pemrograman web, kita juga bisa belajar untuk membuat sebuah web yang full stack. Sekian dulu video perkenalannya, sampai bertemu di lab komputer ajaib. Sampai jumpa! Selamat datang di Lab Telekomunikasi dan IoT. Lab ini akan mengajak kalian untuk belajar tentang telekomunikasi dan khususnya IoT atau Internet of Things. Nah, di sini kita nggak hanya mengakomodir kegiatan praktikum, tapi kita juga mengakomodir kegiatan penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa di tingkat atas. Untuk fasilitas, kita coba lihat ke sebelah sini terlebih dahulu. Nah, di sini ada rak hitam yang kalau dilihat dari luar, apa sih ini gede banget gitu. Nah, ini adalah rak untuk menyimpan router-router dan switch, yaitu perangkat-perangkat untuk jaringan telekomunikasi. Nah, sekarang coba kita lihat dalamnya kayak apa ya. Nah, di sini ada router beberapa merek, mulai dari Cisco, terus ada juga yang Mikrotik, ada juga switch. Nah, untuk secara detail mungkin kalian juga masih bertanya-tanya, apa sih itu router, apa itu switch, dan memang apa bedanya Cisco dan router. Nah, Cisco dan Mikrotik. Sebenarnya kalian akan belajar lebih detail nanti begitu kalian udah masuk ke semester 2. Tapi perangkat-perangkat ini itu sebenarnya ada di sekitar kalian. Kalau kalian di rumah mungkin yang punya internet ada router, cuman mungkin bentuknya kecil, ada juga modem yang bentuknya juga berbeda. Nah, ini salah satu contoh antena yang dibuat. Nah, ini buatnya itu sebenarnya juga dari lempengan kayak gini aja nih, lempengan kayak gini, terus nanti dipotong, digambar, dicelupin ke berbagai macam cairan kimia sampai akhirnya nanti berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita pengen tahu apakah antena ini sesuai dengan harapan kita yang kita buat di PC atau di software tadi atau enggak. Kalau kita lihat lebih dekat, di sini kita bisa lihat nih frekuensi kerja dari antena ini itu ada di berapa. Nah, kalau kita lihat di yang jurang paling dalamnya itu adalah di 2,1 GHz. Wah, ternyata antenanya ini tidak sesuai nih sama harapan kita. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, disitulah mahasiswa akan belajar untuk melakukan eksperimen. Dia pasti akan bolak-balik untuk desain dari PC, terus habis itu bikin antenanya secara real, nanti bakal ada
antena-antena yang tidak sesuai harapan ini, tapi dari sini mereka justru bakal belajar apa perbedaan dari simulasi di komputer dan kondisi di realnya. Ini untuk simulasi dari network analyzer atau visual analyzer. Seperti itu aja kira-kira kegiatan dari lab telekomunikasi. Semoga jika pandemi ini sudah segera berakhir, kita bisa berdiskusi dan bermain sama-sama di lab telkom. Terima kasih. Halo, selamat datang di Lab Elektronika. Di lab ini kita akan mempraktekkan secara langsung rangkaian elektronika beserta komponen-komponennya. Di lab ini akan ada 2 praktikum, yaitu lab dasar elektronika dan lab sistem instrumentasi. Untuk lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai lab ini, mari kita panggil asisten saya, yaitu Peter dan juga Ray. Perkenalkan, nama saya Rian, dari angkatan 2017 Teknik Elektro. Dan saya rekannya Peter Mauryo Setio, angkatan 2017 Elektro. Oke, di lab ini yang seperti yang tadi Bu Catherine bilang, kita akan belajar ada 2 lab, yaitu lab DE dan lab CY. Nah, pertama kali itu dimulai dengan lab dasar elektronika. Untuk lab dasar elektronika ini untuk mensimulasikan beberapa fungsi dan cara kerja dari tiap-tiap komponen seperti resistor, komparator op-amp, kapasitor, dan lain sebagainya untuk dirangkai menjadi satu sebagai rangkaian elektronika seperti gambar. Di samping ini terdapat modul. Nah, ini modul ini sudah dirangkai menjadi satu sebagai rangkaian op-amp. Nah, ini kita mengukur menggunakan multitester dan kita ubah menjadi voltmeter AC. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya untuk membaca voltase dari arus op-amp-nya. Nah, untuk alat yang satu lagi ini sebagai pengukur gelombang atau yang biasa disebut dengan osilator. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan oleh rekan saya, Rian. Untuk praktikum lab sistem instrumentasi elektronika ini, tidak hanya belajar merangkai rangkaian elektronika, tetapi melakukan proses simulasi dengan cara kerja dan fungsi sistem instrumentasi untuk proses pengukuran atau pengendalian kontrol. Nah, untuk proses simulasi ini, kita menggunakan program simulasi LabVIEW yang digunakan untuk melakukan analisa dan mensimulasikan suatu sistem. Jadi, sebelum kita merancang suatu sistem, kita dapat mensimulasikan terlebih dahulu sehingga dapat menemukan kekurangan atau kesalahan dan dapat memperbaikinya. Ini adalah suatu modul real dari sistem filtering air yang digunakan untuk mendukung praktikum CY. Alat ini digunakan untuk memfilter air dari air kotor menjadi air bersih. Selamat datang di lab instrumentasi. Pada lab instrumentasi ini, adik-adik bisa melihat semua peralatannya, nanti akan dijelaskan oleh para asisten. Nah, di lab instrumentasi ini ada 2 buah praktikum, yaitu praktikum fisika dan praktikum pengukuran besaran listrik dan rangkaian listrik. Jadi pertama kali nanti kuliah di Atmajaya akan masuk ke lab ini, lab instrumentasi akan dijelaskan oleh asisten dari lab instrumentasi ini. Nah, saya persilahkan mendengarkan presentasi atau penjelasan dari instrumentasi. Semoga nanti kita bertemu lagi ya pada saat kamu menjadi mahasiswa baru di sini. Halo, selamat datang di lab instrumentasi Atmajaya BSD. Jadi seperti yang kalian tahu, ini merupakan untuk lab pengukuran. Baik, kita bisa ke sana. Nah, di sini terdapat beberapa macam alat pengukuran seperti tang ampere, ada multitester digital dan juga ada multitester analog yang sering sekali digunakan atau berfungsi membantu dalam teknik elektro untuk mengukur. Dan juga di sini juga ada alat yang membantu untuk kita praktikum, ada power supply, ada
audio frekuensi generator, dan juga ada osiloskop, dan di bawah itu ada jembatan Wheatstone. Oke. Di lab ini kami melakukan 2 praktikum, yaitu praktikum fisika dan praktikum pengukuran besaran listrik. Pada awal semester di teknik elektro akan bertemu dengan praktikum fisika. Praktikum fisika teknik elektro itu kayak gimana sih? Jadi, kalian akan mulai belajar untuk merangkai dari yang sederhana dahulu menggunakan modul kayu ini. Modul ini sangat membantu kalian. Bisa dilihat banyak bolong-bolong pada modul ini. Ini berguna untuk tempat kabel dicolok. Kalau kalian akan merangkai suatu rangkaian dengan komponen di modul ini, seperti menyambung kabel dari power supply ke resistor, lalu ke lampu, lalu akan diukur tegangan dan juga arusnya. Selanjutnya, ada lampu seperti di rumah-rumah. Berbeda dengan modul, lampu ini menggunakan sumber AC dan power supply-nya pun berbeda. Selanjutnya di meja ini ada yang gede yang punya power supply-nya sendiri, namanya biosafard. Biosafard adalah alat peraga untuk mengukur medan magnet. Lalu kita pindah ke meja selanjutnya, ada alat yang bernama KWH meter. Kalian tahu apa itu KWH meter? Alat ini digunakan di rumah kalian untuk mengukur tagihan listrik kalian. Untuk selanjutnya, di meja ini ada power supply, tapi tidak seperti sebelumnya. Power supply ini bernama power supply 3 fase. Untuk selanjutnya, ada modul yang sama bentuknya seperti yang pertama tadi, tapi terdapat perbedaan, yaitu modul ini memiliki komponen yang ukurannya lebih besar, jadi lebih tahan di daya yang lebih besar. Nah, itu semua merupakan hal yang akan kalian temui dan pelajari di lab instrumentasi. Sampai jumpa. Halo teman-teman, selamat datang di lab kita, lab mesin listrik, elektronika daya, dan smart grid. Oke, langsung aja kita masuk ya. Rangkaian ini merupakan rangkaian praktikum tentang motor asinkron. Di sini kita punya suplai 3 fase yang dapat menghasilkan tegangan sampai 380 volt. Kemudian di sini kita memiliki wattmeter yang digunakan untuk mengukur daya yang dihasilkan. Mesin ini merupakan mesin induksi, di mana mesin ini merupakan salah satu mesin yang kita gunakan di antara banyak mesin yang bisa kita coba nantinya. Mesin ini kita couple dengan ban Prony brake, di mana nanti arusnya dapat kita lihat pada multitester. Gua Jonathan, angkatan 2017. Gua sebagai asisten laboratorium Robotic and Intelligent Computing. Gua bakal kasih tahu ke kalian semua tentang apa aja sih yang kita lakukan selama praktikum di laboratorium. Ada 3 materi praktikum. Yang pertama, praktikum rangkaian logika. Lalu ada praktikum sistem mikroprosesor. Di sini menggunakan simulator EMU8086. Lalu ada praktikum microcontroller. Di sini menggunakan simulator Proteus. Kita menggunakan software simulator sebagai media pembelajaran selama pandemi COVID-19. Selamat siang semua, jadi saya Felix selaku asisten laboratorium Robotics and Intelligence Computing Laboratory. Di sini saya akan memberitahu apa yang bisa kita lakukan selain hanya sekedar praktikum atau mungkin mengerjakan mengadakan kelas di lab ini. Ya, kita juga bisa mengerjakan proyek-proyek yang kita punya seperti proyek untuk pendapatan nilai, terus proyek-proyek yang harus dikerjakan untuk memenuhi nilai mata kuliah di lab ini. Jadi di lab ini tuh selain bisa untuk kegiatan praktikum, terus ada kegiatan kelas juga di sana. Itu lo juga bisa untuk membuat proyek-proyek yang memang harus lo kerjakan. Misalkan sebuah matkul yang mengharuskan lo untuk membuat sebuah proyek, itu lo bisa melakukannya di lab ini. Karena lo juga bisa menggunakan sarana-prasarana yang ada di lab ini untuk membantu lo mengerjakan proyek itu sendiri. Jadi lab ini nggak cuma untuk praktikum dan kelas, tapi juga bisa digunakan oleh setiap mahasiswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Michael Agus Nusambarita.
Saya adalah alumni Teknik Elektro Atmajaya angkatan 2015, sekaligus mantan asisten dari Lab Robotic and Intelligent Computing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa lab berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dan juga sebagai tempat kita mengerjakan praktikum. Lab juga bisa berfungsi sebagai tempat kita mengerjakan tugas akhir loh. Salah satu tugas akhir yang dikerjakan di lab ini ialah Automated Guided Vehicle. Nah, robot ini dikerjakan di lab ini dengan menggunakan sebagian bahan dari lab dan juga peralatan dari lab, yang dimana bisa meminimalisir pengeluaran kita loh. Nah, selain dari robot ini, terdapat beberapa tugas akhir yang juga dikerjakan di lab ini. Antara lain, ada robot mobile multiplatform, ada robot ballboy, dan juga robot arms. Nah, menarik kan? Tunggu apa lagi? Mari join bersama kita di Teknik Elektro Atmajaya. Halo, perkenalkan nama saya Evans, alumni Teknik Elektro angkatan 2015. Nah, lab RIC ini biasa digunakan untuk pembuatan robot-robot lomba. Jadi, lab ini sangat berkontribusi banyak dalam juara-juara yang berhasil kita raih. Nah, nggak cuma itu, lab ini juga memodifikasi robot-robot yang sudah juara menjadi robot edukasi. Nah, robot-robot ini biasa kita gunakan untuk kunjungan ke sekolah-sekolah guna berbagi ilmu untuk siswa-siswa sekolah.